Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan belajar mengenai soal PJK dan SJT. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di channel kami. Agar channel kami berkembang di setiap harinya untuk men-share soal-soal terbaru. Oke, kita bahas soal yang pertama. Soal pertama. Seorang guru mengajar di sebuah sekolahan di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Dengan gaji standar, pegawai beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapot, ada orang tua peserta didik yang berkunjung dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas. Sikap yang diambil adalah A. Mengalihkan pembicaraan dengan tema lainnya. B. Menyambut kedatangan orang tua peserta didik. C. Menolak kunjungan karena harus segera pergi. D. Menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Jadi di sini adalah ingin mengelola keuangan agar tercukupi. Tetapi sebagai guru kita tidak boleh menerima bingkisan karena kurang profesional. Oke, kita bahas mulai dari opsi mengalihkan pembicaraan dengan tema lainnya. Ini kurang tepat ya teman-teman, kita harus segera menolak ya, karena itu kurang profesional ya teman-teman. Lalu kita jawab yang B, menyambut kedatangan orang tua peserta didik. Nah ini juga kurang tepat ya teman-teman, mengenai sikap kita di dalam adanya memberi hadiah. Lalu yang C, menolak kunjungan, ini juga kurang tepat karena kita harus menolaknya dengan baik ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D, menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Jadi tahu mengapa siswa tersebut tidak naik kelas. Jadi ada alasannya ya, begitu ya teman-teman. Kita ke soal yang kedua. Pendidikan saintifik sering digunakan sejak penerapan kurikulum 2013, merupakan bentuk pembelajaran dengan paradigma konstruktivis, hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru. Dalam tahapan menanya, jika kita akan mengajarkan topik volume kubus adalah A. Mendorong siswa untuk menuliskan rasa penasaran atau rasa ingin tahu mereka berdasarkan pengamatan terhadap fenomena terkait volume kubus. B. Mendorong siswa untuk saling bertanya jawab terkait rumus volume kubus. C. Mendorong siswa dalam membuat soal untuk dijawab oleh teman sebangku. D. Memberikan pertanyaan, berapakah volume kubus yang panjang rusuknya 5 cm. Pembelajaran konstruktivitis itu berarti mendorong untuk siswa aktif. Jadi siswa harus mampu antusias di dalam pembelajaran. Nah, kita kira-kira ya mulai dari opsi yang C, mendorong siswa membuat soal. Ini kurang tepat ya, karena kurang adanya diskusi mengenai persoalan yang ada ya, atau dalam pembelajaran mengenai volume kubus. Gitu pula dengan D. Kira-kira jawaban mana yang teman-teman ingin tepat antara A atau B? Jangan lupa teman-teman komen di kolom komentar agar kita bisa analisis soalnya bersama-sama. Kita ke soal yang ketiga. Ada yang berbeda dari aktivitas peserta didik kelas 6 di salah satu sekolah dasar.
Peserta didik diminta untuk bersama-sama membersihkan ruang kelas. Ada yang meletakkan kursi di atas meja, ada yang membersihkan barang-barang di kelas, sebagian menyapu lantai, dan ada yang membuang sampah pada tempatnya. Tampaknya tidak ada satu orang pun peserta didik di kelas tersebut yang tidak berbuat apa-apa. Aktivitas yang dibiasakan oleh guru tersebut sangat baik untuk membiasakan karakter A, kemandirian, B, nasionalisme, C, kejujuran, D, gotong royong. Jadi di sini itu adalah kaitannya dengan kerjasama yang ditandai dengan apa? Siswa ada yang membersihkan barang, ada yang menyapu lantai, dan ada yang membuang sampah. Jadi yang berkaitan dengan kebersamaan di dalam opsi adalah opsi D, yaitu gotong royong. Kita ke soal yang keempat. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar untuk mencermati penggunaan kalimat efektif dalam surat seruan atau ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan sekolah, dan lain-lain adalah A. Menyimak kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. B. Mengerti ciri kalimat efektif dan penggunaan ejaan yang benar. C. Menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. D. Memahami ciri kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Jadi, tujuan pembelajarannya adalah mencermati penggunaan kalimat efektif di dalam surat. Nah, kita lihat mulai dari opsi A, menyimak. Nah, berarti ini siswa hanya membaca saja. Berarti kurang adanya siswa mengidentifikasi atau melihat dari kalimat mana sih yang efektif, kalimat mana sih yang tidak efektif, dan alasannya mengapa. Jadi jawaban A kurang tepat. Begitu pula dengan opsi yang B, ini hanya mengerti ciri kalimat efektif. Nah, tetapi di sini juga ada membahas perbedaan. Nah, menggunakan kalimat efektif itu seperti apa? Jadi kurang tepat ya, teman-teman. Lalu untuk opsi yang C, menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. Berarti hanya mendapatkan pemahaman mengenai surat itu seperti apa. Jadi kurang tepat ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Memahami ciri kalimat yang tidak efektif dan ejaan itu harus dengan mencermati penggunaan kalimat efektif di dalam surat. Oke, kita ke soal yang kelima. Sebelum kita ke soal yang kelima, jangan lupa teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe di konten kami. Sehingga kita bisa meng-share soal-soal terbaru mengenai SJT dan PJK ataupun informasi terbaru mengenai dunia pendidikan dan lain sebagainya, teman-teman. Kita ke soal yang kelima. Pada hari Senin, Bu Wulan akan membelajarkan tentang masyarakat tentang khususnya ragam suku bangsa dan pekerjaan. Bu Wulan mengajarkan di sekolah dasar Harapan Bangsa. Aktivitas yang tepat untuk dilakukan yakni A. Guru membentuk kelompok dan memberikan pertanyaan tentang apa saja suku bangsa di Indonesia dan apa pekerjaan di sekitar mereka. B. Melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekolah. C. Memanfaatkan lingkungan sekitar dan mendiskusikan dalam kelompok berkaitan suku bangsa dan pekerjaan. D. Mengajarkan orang tua masing-masing peserta didik untuk dikenalkan kepada teman-teman. Jadi kata kuncinya ini adalah mengajar di sekolah dasar mengenai ragam dari suku bangsa. Ya, jadi ada ragam. Jadi kita bahas mulai dari A, guru membentuk kelompok dan menanyakan mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia.
Jadi kita kurang tepat ya, karena di sini kita harus membuat peserta didik kita itu mengetahui bagaimana di dalam lingkungan di sekitar. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Karena apa? Di A ini hanya memberikan pertanyaan, bukan melihat dari yang ada di sekitar. Jadi jawaban yang A kurang tepat, karena ini hanya memberi pertanyaan. Oke, lalu yang B, melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai sekolah. Ini pengamatan tentang apa? Belum terlalu dijelaskan di opsi yang B. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Begitu pula dengan opsi yang D, mengajak orang tua masing peserta didik, ini juga kurang tepat karena ini waktunya butuh lama, harus ada orang tua yang harus ke sekolah. Jadi kurang efektif ya teman-teman. Jadi jawabannya tepat adalah C. Memanfaatkan lingkungan sekitar dan mendiskusikan di dalam kelompok. Selanjutnya, di soal yang ke-6, selama Anda sedang mengajar di kelas, Anda perhatikan sekelompok siswa di pojok ruangan yang sibuk berbicara satu sama lain dan salah satu dari mereka tampak sibuk bermain ponsel. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk mengatasi situasi tersebut? A. Anda langsung menegur siswa tersebut dengan nada keras di depan kelas. B. Anda menghentikan pelajaran sejenak dan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk beristirahat sejenak sebelum melakukan kembali. C. Anda mendekati siswa tersebut dan bertanya dengan ramah apakah ada yang bisa Anda bantu atau apakah mereka memiliki kesulitan dalam mengikuti materi. D. Anda mengabaikan mereka dan melanjutkan pelajaran. Jadi ini siswa ketika pembelajaran main HP sendiri. Ya, jadi tindakan apa yang harus kita lakukan? Mulai dari yang opsi A, menegur dengan nada keras, ini kurang tepat karena siswa akan kurang mengetahui apa yang menjadi permasalahan. Alasannya kok dimarah itu apa? Itu harus tahu. Jadi ya A kurang jelas ya mengenai pembelajaran. Karena ini ada nada keras ya. Kita harus bertanya lebih dahulu dengan baik ya teman-teman. Lalu yang B, menghentikan pelajaran. Ini juga berarti proses pembelajaran menjadi kurang efektif ya teman-teman. Jadi ini salah ya teman-teman, jawaban yang kurang tepat. Lalu yang C, Anda mendekati siswa tersebut dan bertanya, apa yang bisa Anda bantu? Hingga siswa itu tahu ya kalau dia diperhatikan. Jadi opsi yang C adalah jawaban yang tepat. Lalu D, mengabaikan berarti kurang solutif ya teman-teman. Jadi jawabannya kurang tepat. Soal selanjutnya, Anda baru saja memulai pelajaran ketika salah satu siswa Anda masuk ke kelas dengan keterlambatan 15 menit. Ini sudah kali ketiga siswa tersebut terlambat dalam 1 minggu. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk mengatasi situasi tersebut? A. Anda menghentikan pelajaran dan meminta siswa tersebut untuk menjelaskan di depan kelas mengapa dia terlambat. B. Anda membiarkan siswa tersebut duduk tanpa komentar dan melanjutkan pelajaran. C. Anda mencatat keterlambatannya dan berencana untuk berbicara dengannya secara pribadi setelah kelas untuk memahami alasan keterlambatannya. D. Anda mengingatkan seluruh kelas tentang pentingnya ketepatan waktu dan konsekuensi bagi mereka yang sering terlambat. Jadi, kata kuncinya adalah terlambat 15 menit. Dan sudah dalam 1 minggu telat ya, 3 kali. Kita bahas mulai dari opsi A, menghentikan pelajaran dan menjelaskan alasan mengapa terlambat. Jadi ini kalau kita menanyakan di depan kelas ini kurang tepat ya teman-teman. Kita harus melakukan pembicaraan secara pribadi atau personal. Jadi siswa
tidak malu ya teman-teman untuk menceritakan, jadi kurang tepat ya. Lalu B, Anda membiarkan siswa tersebut duduk tanpa komentar, berarti kita tidak ada perilaku memperhatikan atau menegur. Lalu D, mengingatkan tentang ketepatan waktu, ini kurang tepat ya teman-teman, karena kita juga harus memperhatikan alasannya apa kok siswa tersebut terlambat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Anda mencatat keterlambatannya dan berencana untuk berbicara dengan pribadi. Kita ke soal yang 8. Saat pelajaran kelompok, Anda menyadari bahwa dua siswa dalam satu kelompok terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka berdua tampak kesal dan situasinya cepat memanas dengan siswa lain mulai mengumpulkan sekeliling mereka. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk menangani situasi ini? A. Anda membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri, berharap mereka akan belajar dari situasi tersebut. B. Anda segera memisahkan kedua siswa tersebut dan mengirim mereka ke kantor kepala sekolah tanpa diskusi lebih lanjut. C. Anda menghentikan seluruh kelas dan mengadakan sesi mediasi di depan semua siswa, membiarkan setiap siswa berbicara tentang perasaannya. D. Anda mendekati siswa dan dengan tenang meminta mereka berhenti, lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing secara terpisah setelah kelas. Jadi ini permasalahannya adalah sekelompok siswa bertengkar. Nah, jadi tindakan apa yang harus kita lakukan? Mulai dari opsi yang A, membiarkan. Ini kurang tepat ya, berarti kita kurang solutif. Lalu untuk opsi B, memisahkan, tetapi di sini ada tanpa diskusi lebih lanjut. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Lalu untuk opsi yang C, menghentikan, lalu membiarkan siswa berbicara tentang perasaannya di depan semua siswa. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi kita harus menanyakan alasannya secara personal. Jadi jawabannya tepat adalah D. Anda mendekati siswa dan dengan tenang mereka berhenti, lalu mengatur waktu untuk berbicara. Oke, kita ke soal yang ke-9. Dalam proses pengajaran, Anda menyadari bahwa Andi, salah satu siswa di kelas Anda, tampak kesulitan mengikuti materi pembelajaran. Dari observasi Anda, Andi seringkali tampak bingung dan tertinggal dibandingkan siswa lainnya. Anda ingin membantu Andi tanpa mengabaikan kebutuhan siswa lain di kelas. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? A. Anda memfokuskan seluruh waktu dan perhatian Anda hanya pada Andi selama pelajaran. B. Anda meningkatkan kecepatan pengajaran dengan harapan Andi akan berusaha lebih keras untuk mengikuti. C. Anda menyisihkan waktu sejenak setelah pelajaran atau saat istirahat untuk memberikan tambahan penjelasan kepada Andi. D. Anda mengatur kelompok belajar di mana siswa yang memahami materi dengan baik membantu mereka yang kesulitan. Jadi di sini Andi itu mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Jadi bagaimana yang dilakukan? Ya kita bahas mulai dari A. Anda memfokuskan seluruh waktu, berarti kita kurang memperhatikan yang lain. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Lalu yang B, meningkatkan kecepatan pengajaran dengan harapan ini malah kurang tepat ya, karena Andi mungkin harus adanya treatment lain ya teman-teman dalam pembelajaran. Ini kurang tepat ya teman-teman kalau kita malah mempercepat. Lalu mengatur kelompok di mana siswa yang memahami materi membantu mereka yang kesulitan ini juga kurang tepat. Karena apa? Nanti siswa yang paham tujuan pembelajaran berikutnya agak tertinggal ya teman-teman. Jadi malah belajar bersama. Jadi jawabannya tepat adalah C. Anda menyisihkan waktu sejenak setelah pelajaran atau saat istirahat untuk memberikan tambahan penjelasan kepada Andi. Jadi siswanya lebih fokus dalam memberikan penjelasan ya, untuk membantu tanpa mengganggu proses belajar siswa lain di kelas. Oke, kita ke soal yang terakhir. Di dalam kelas Anda ada seorang siswa bernama Rani yang memiliki kebutuhan khusus.
Rani memiliki kesulitan dalam mendengar dan memerlukan perhatian khusus dalam proses belajar mengajar. Anda ingin memastikan Rani mendapatkan pengalaman belajar yang optimal tanpa mengganggu proses belajar siswa lain. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus Rani dan mengajar seperti biasa, berharap Rani dapat menyesuaikan diri. B. Anda memfokuskan semua instruksi hanya kepada Rani dan sering meminta konfirmasi apakah dia memahami. C. Anda memanfaatkan media visual dan gestur dengan lebih intens, serta memberikan catatan tertulis tentang materi untuk membantu Rani. D. Anda mengatur kelas agar Rani selalu duduk di depan dan mendekatkan diri saat memberikan instruksi. Jadi di sini adalah permasalahannya itu adalah Rani memiliki kesulitan dalam mendengar. Jadi bagaimana agar pembelajaran tetap optimal? Mulai dari opsi A, Anda mengabaikan kebutuhan, ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi untuk opsi A, kurang tepat. Lalu B, Anda memfokuskan semua instruksi hanya kepada Rani. Sedangkan yang lain bagaimana? Ini kurang dijelaskan ya. Jadi kita harus tetap fokus dengan semua siswa ya teman-teman. Lalu untuk opsi yang C, Anda memanfaatkan media visual, jadi kita membuat media dan catatan untuk Rani. Jadi Rani tetap bisa mengikuti pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lalu yang D, mengatur kelas agar Rani duduk di depan. Ini jadi kurang tepat ya teman-teman, karena apa? Jadi mengapa jawaban D kurang tepat? Karena di dalam pembelajaran Rani harus dapat mengikuti walau memiliki kesulitan dalam mendengar. Oke, kita sudah sampai ke soal yang terakhir. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di konten kami agar kita selalu men-share soal-soal terbaru mengenai dunia pendidikan. Terima kasih.